Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Catatan Perawat. Di video kali ini, saya akan coba untuk membahas sedikit ya, tentang keterampilan apa saja yang harus atau wajib dimiliki oleh caregiver ya, atau suster atau perawat pasien home care di rumah gitu ya. Oke, jadi saat ini kebutuhan untuk caregiver, untuk suster, untuk memberi perawatan home care pasien di rumah itu sangat tinggi gitu ya, terutama di kota-kota besar ya. Karena memang dengan kesibukan keluarga, kemudian keterbatasan keluarga untuk bisa full time mendampingi pasien itu sehingga membuat kebutuhan akan caregiver saat ini sangat meningkat gitu ya. Jadi untuk teman-teman caregiver atau calon caregiver yang lulusan SMK atau lulusan D3 atau lulusan S1 yang baru lulus dan ingin menambah pengalaman di caregiver atau home care, itu yang harus dimiliki keterampilannya adalah berikut ya. Yang pertama, harus memiliki attitude yang baik ya. Itu yang paling penting. Jadi kejujuran, kesopanan itu salah satu attitude yang menggambarkan bahwa teman-teman atau caregiver itu layak gitu ya untuk dipilih gitu ya, untuk membantu anggota keluarganya yang sedang sakit gitu ya. Rasa tanggung jawab gitu ya, itu salah satu bagian dari attitude gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus bisa memenuhi kebutuhan pasiennya dari pasien bangun tidur sampai dengan pasien tidur lagi. Apa saja kebutuhannya? Salah satunya adalah kebutuhan kebersihan diri ya, atau personal hygiene dari pasiennya. Mulai dari mandi, kemudian perawatan gigi dan mulut, perawatan rambut, perawatan kuku gitu ya. Jadi harus bisa memenuhi itu ya. Itu yang kedua. Kemudian harus bisa melakukan atau memenuhi kebutuhan makan ya, makan pasien ya. Jadi baik makan yang lewat mulut atau per oral dengan kita membantu menyuapi atau hanya menyiapkan makanannya, membuatkan makanannya, itu kita harus bisa. Atau bahkan pasien yang menggunakan selang makan gitu ya, atau NGT gitu. Jadi teman-teman harus bisa menyiapkan, membuat makanannya dan bisa untuk memberikannya gitu ya. Kemudian yang keempat, teman-teman harus bisa hal oksigenasi gitu ya. Jadi ketika kapan pasien diberikan oksigenasi gitu ya, dipasang oksigen ketika di rumah gitu ya. Nah, itu akan memiliki nilai tambah ketika teman-teman bisa, oh ini oksigennya, saturasi oksigennya ya gitu, kita ceknya atau evaluasinya menggunakan itu di bawah 95, oh ini butuh oksigen Pak Bu gitu, jadi kita harus pasang lagi gitu. Nah, oh ini nafasnya cepet gitu kan, lebih dari 20 kali dalam 1 menit Pak Bu, jadi apa sebaiknya kita nggak pasang oksigen saja Pak Bu gitu. Itu akan memberikan nilai tambah kepada teman-teman. Oh ini caregiver-nya atau susternya kok kritis, itu pandai gitu. Nah itu bisa menjadi nilai lebih. Apalagi kalau teman-teman bisa suction gitu ya. Kalau pasien-pasien pasca rawat di rumah sakit dengan pneumonia gitu ya, dengan bed rest itu biasanya membutuhkan suction. Jadi kalau teman-teman bisa suction itu juga akan memberikan nilai plus gitu ya buat teman-teman caregiver. Kemudian apalagi keterampilan yang harus dimiliki? Fisioterapi ya, fisioterapi pasif atau ROM pasif gitu ya. Jadi teman-teman kan dari pagi sampai sore itu banyak waktu ya bersama dengan pasien ya, hampir full gitu ya. Jadi daripada teman-teman bingung mau ngapain gitu kan, nah lakukanlah ROM pasif gitu ya. Anggota badan yang lemah misal digerak-gerakan pagi dan sore 15 menit gitu ya. Kemudian ajak pasien yang sudah bisa berjalan, latihan berjalan gitu kan. Miring kanan, miring kiri ketika pasiennya betul-betul bed rest gitu ya, tiap 2 jam, banyakin duduk. Nah, itu kita rajin itu aja, jangan cuma didiamkan pasiennya gitu. Nah, itu akan memberikan nilai plus buat teman-teman gitu ya. Kemudian bisa perawatan luka gitu ya. Itu juga salah satu nilai plus yang teman-teman ketika dimiliki, orang itu akan lihat, wah ini caregiver-nya atau susternya terampil banget gitu ya. Angkatan bisa gitu ya. Nah, itu sih yang menurutku keterampilan harus dimiliki oleh teman-teman ya. Yang pertama tadi apa? Attitude-nya. Kemudian yang kedua, keterampilan dalam personal hygiene ya, atau memenuhi kebutuhan kebersihan pasiennya. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan makannya, dan termasuk obat-obatannya ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan oksigenasinya, dan yang kelima adalah kebutuhan untuk fisioterapi gitu ya. Itu 5 yang wajib teman-teman caregiver miliki ya. Oke, mudah-mudahan sedikit video ini bisa bermanfaat. Silahkan teman-teman perdalam lagi, pelajari lagi. Ketika teman-teman memiliki itu semua, insya Allah teman-teman akan lebih dihargai, lebih dipercaya gitu ya oleh pengguna jasa gitu ya. Nanti untuk video-video yang lebih mendalam kita akan buatkan di video-video selanjutnya. Maka dari itu, supaya nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk video ini ya, supaya kita lebih bersemangat lagi untuk membuat video buat teman-teman ya.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.